Anda kan mau Islam mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan Buddha, bahkan PT mesti kurung azan bendino. Teorinya 5 kali ku sak masjid. Lah nek masjid desa RT ku 3. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong ya. Lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau nggak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso, kurang ajar isu-isu. Ya, mending azan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan azan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan azan. Anda paham itu, urutan kalimat azan itu udah cukup. Itu mau ngelatih sepak bola. Ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam tadi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muga-muga ono dia akhirnya wis bubar kabeh. Jadi Mbak Mas ya, sampean nek oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub kan. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah kan gitu kan? Gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar gitu. 1 miliar, ditukokno keropok, digelendengno. Gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Nah sekarang Anda azan di masjid nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampean? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, wong nggak duit jam tak? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuman yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong. Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh kamu tidak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Loh apa sama Allahu Akbar ini? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lho masa ndak kagum sampean? Lho sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan cek mungker terus ya. Tak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan menghayati hidup ini, kamu
alami, kamu batin, kamu masukin. Apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun tak jalan-jalan di sawah itu lihat cacing nembus bumi itu, yuh, kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Gitu langsung. Jam tenan Gusti Allah ini nggak cacing iso menembus tanah gitu. Nah Tuhan senyum-senyum, ya udah disebut edan dan apa-apa, kita hati-hati kan. Ada yang lebih parah lagi dari yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos, itu kan biasa. Tapi ada, kamu nanti punya anak kalau sunat, hati-hati kamu. Karena waktu sunat tuh takutnya luar biasa, mulutnya tidak terkontrol. Ada yang, aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak ngono iki. Disunatnya lagi, aduh, matane Gusti Allah, matane. Karena ngongkon sunat barang, matane Gusti Allah, matane. Gusti Allah di mata-matane. Aku krungu dhewe iku, ya Allah arek saiki iki. Nyeneng temen, selamat malaikat iku mesame semuanya arek cilik ya ta. Tapi matane gitu. Itu kasar banget matane. Persetujuan mata nih, ya, dasar banget itu Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh, yang memerintah hitam kan Allah, di Gusti Allah di mata-matanya. Coba, kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linier, bahasa yang baku kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu, dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersahadat terhadap keesaan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan, tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat konas japurane umatmu gak iso ping 50 iku. Kono dinyang. Ping 50 ndasmu ta. Gak iso. Itu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta, Mbah. Iya, wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik tunggu ya, Mat. Iku kowe gak dilakoni 5 iki kok. Ya tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis gak apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, aku ya gak dilakoni lho ping 5 iki. Engko dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada sholat waktu tilu ya dijamak pokoknya, diringkes berarti situ terus pada ngerti nih ya Allah. Gendeng umatmu gendeng. No bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Kok enggak pada gak terawih?
Damai toh. Ya kalau mau perdamaian gampang toh. Tinggal tidak sholat kan gitu. Lah kalau itu perdamaian, nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam dia turun ke bumi dari surga terus ndolek godhong ditutupi ngene durung ana pabrik tekstil ya. Terus Allah Akbar, enggak. Sholat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng udah semua. Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentuk kata Dies, terus piye gue? Piye gue? Sudah. Biasmu kebentus Dies ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nek Jawa Timur ini jenis markas teman saya itu kebentus Dies. Ini rasanya iwak gudeg. No. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer, bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Marquezot dandani mobil saya zaman lawas itu, jeep pikirannya ngewarep itu, terus ininya kena sweat, kukunya copot, terus ini apa cak? Itu rawon ini. Saya jadi jujarawan rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya mas. Itu Marquezot begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Marquezot kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam, itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Misalkan kan berobat. Lah ya masuk rumah sakit gak berobat, masuk bengkel berobat dong ke rumah sakit kok ditakonnya mesti aja masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Lu sampai itu harus ngerti aku gak duit kok dikon bayar. Gendeng tak sampai ini. Ya kita enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampai nyuruh orang bayar, sampai harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas nggak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampai nggak masuk akal sampai ini. Jadi sudah nggak bayar, nesoni uang kalau mau. Enak itu. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wes ngeluh dewe musuh Marquezot. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Marquezot itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan begini set, dipalang depannya, terus ditekani, dek kon milih iki nang cangkemmu nang ta iki nang motomu ta apa tak banting ta milih. Ngeri lah mas, milih dia apa iki nang cangkemmu protolundumu ta. Ya itu mah yang ngeri lah melawan orang gitu. Jadi dan Marquezot tenang-tenang seperti itu. Marquezot itu siapa? Lu Marquezot itu anak yang kemarin kalau ke Padang Bulan ketemu Marquezot. Bukan saya. Marquezot itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu di luar tuh wit dia. Pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepat melayu.
nek kontrak pidik mate. Siapa nggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wes sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana itu. Rencana mengalami disorganisasi. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan mendaftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam yang lain.